Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang latihan menembak di mana gadis ini bernama Jian. Di sini kita bisa melihat tembakan Jian selalu mengenai tepat sasaran. Di keesokan paginya dia menjumpai temannya bernama Wokyung. Di sini, Jian berniat untuk memperlihatkan sebuah medali. Hasil dari memenangkan sebuah perlombaan menembak. Secara bersamaan, Jian juga berniat untuk mengajak Wokyung makan malam bersama keluarganya, namun Wokyung menolak ajakan Jian. Dengan alasan, dia akan pergi ke suatu tempat bersama pacarnya. Jian yang memakluminya, dia pun lantas segera pergi dari sana. Kemudian kita diperlihatkan Jian yang sedang pulang bersama kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian mereka tiba-tiba saja disalib oleh geng motor yang ugal-ugalan hingga di mana mobil yang dikendarai ayahnya mengalami kecelakaan hebat. Singkat cerita, akibat kecelakaan itu membuat kedua orang tua Jian meninggal dunia, sedangkan Jian yang selamat, dia harus mengalami gangguan bicara. Akibat kecelakaan itu Jian yang sudah sebatang kara. Dia pun berniat untuk melamar kerja sebagai desainer. Karena Jian memiliki kemampuan dalam menggambar yang cukup bagus, sehingga membuat dia langsung diterima oleh perusahaan itu. Singkat cerita, rupanya Jian dan Wokyung juga bekerja sampingan di sebuah pabrik kain. Di sana tampak Wokyung yang sedang dirayu oleh manajernya untuk masuk ke ruangannya. Di sana Wokyung juga ditawarkan sebagai pekerja tetap oleh manajernya. Namun dengan satu syarat yang tidak masuk akal. Di mana syaratnya adalah Wokyung harus mau tidur bareng bersama manajernya. Kemudian malam harinya, Jian berniat untuk menjumpai Wokyung. Namun hanya ada pacarnya, dia langsung mengusir Jian dengan cara kasar. Keesokannya di saat kerja, Jian menyempatkan diri untuk berbicara dengan Wokyung. Yang dimana Jian mengajak Wokyung untuk pergi dari tempat ini dan meninggalkan pacarnya yang selalu bersikap kasar dengan Wokyung. Namun dengan tegas, Wokyung menolak ajakannya. Malam harinya saat makan bersama dengan manajernya, tampaknya sang manajer memiliki niat buruk kepada Wokyung. Jian yang mengetahuinya, dia langsung mengajak Wokyung untuk keluar. Namun saat berada di luar, Wokyung merasa tidak nyaman dengan Jian. Yang pada dasarnya, Wokyung menerima ajakan dari manajernya untuk tidur bersamanya, agar Wokyung menjadi pekerja tetap di perusahaan itu dan memiliki penghasilan atau gaji yang cukup tinggi. Ketika sedang berjalan, di sini Wokyung mengingat masa lalunya, yang dimana keluarga Jian bisa kecelakaan akibat pacarnya yang ugal-ugalan saat di jalanan. Sedangkan di sisi lain, Jian yang hendak pulang, tiba-tiba diculik oleh 3 orang pria. Di sana Jian langsung dipaksa untuk main-main bersama. Setelah selesai, Jian ditinggalkan begitu saja. Kemudian kita diperlihatkan dengan polisi wanita yang baru saja selesai dari tugasnya, di mana polisi ini diketahui bernama Kang. Ketika Kang yang sedang berjalan pulang, tanpa disengaja dia berpapasan dengan Jian, yang sepertinya sedang mengalami masalah di kantor polisi. Kemudian seorang polisi yang bernama Kim terlihat sedang menelepon seorang bandar judi ilegal. Jadi ternyata polisi Kim ini diam-diam bekerja sama dengan bandar judi tersebut nih guys. Sementara Jian yang berniat ingin melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya itu, di sini malah Kim ini yang menerima laporannya. Tentu saja saat Jian menjelaskan kejadiannya, Kim ini terlihat tidak menanggapinya dengan serius. Karena Jian menyampaikannya secara terbata-bata. Dengan rasa kecewa, Jian pun pergi sembari meninggalkan barang bukti, yaitu sehelai rambut milik pelaku yang telah mencocok tanaminya. Kemudian,
Saat Jian sampai di rumah, dia seketika kaget karena melihat ada seorang pria yang berada di dalam kamarnya. Dan rupanya, pria ini adalah salah satu pelaku yang telah mencocok tanaminya. Dan tujuannya di sana tidak lain hanya untuk mencocok tanami Jian kembali. Jian yang menyadarinya pun langsung sigap mengambil sebuah piala kaca yang berada di samping tempat tidur. Dan tanpa ragu dia langsung menghantamkannya ke pria tersebut, sampai pada akhirnya membuat pria itu menjadi pingsan. Dan singkatnya, Jian juga langsung memindah alam pria tersebut. Dan tidak lama kemudian, Jian didatangi seorang polisi ke rumahnya. Polisi itu bernama Kang. Dia datang untuk meminta maaf atas perilaku teman seprofesinya yang sebelumnya menerima laporan Jian dengan tidak baik. Dan mulai sekarang, polisi Kang inilah yang akan membantu untuk menangani kasusnya Jian yang belum lama ini dia laporkan. Akan tetapi, di sini Jian malah menolak bantuan polisi karena dia sudah tidak percaya dengan polisi. Keesokan harinya, saat Jian bekerja di pabrik, rupanya dia kembali didatangi oleh polisi Kang yang kembali menawarkan bantuan kepadanya. Namun di sini, Jian tetap tegas menolak tawaran dari polisi itu. Kemudian, saat Jian di rumah, dia melakukan hal yang tidak terduga dengan maksud menghilangkan jejak si pria tersebut. Akan tetapi, saat dia akan menyimpannya ke dalam kulkas, sudah tidak muat lagi. Karena hal itu jugalah Jian berniat akan membuangnya beberapa bagian. Namun sialnya, di saat itu juga polisi Kim sedang mencari Jian kembali untuk menawarkan bantuan. Nah, saat sudah bertemu polisi Kim terlihat langsung mengejarnya. Jian sendiri yang merasa panik pun sampai membuatnya menjatuhkan beberapa bawaannya. Dan di saat itu juga polisi Kim malah langsung membukanya, yang otomatis membuatnya sangat terkejut. Sementara Jian, dia memutuskan untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya dia tetap tertangkap oleh polisi Kim. Akan tetapi setelah beberapa saat kemudian, keadaan berbalik dan malah polisi Kim berakhir berpindah alam di tangan Jian. Keesokan harinya, para rekan polisi bingung. Siapa pelaku yang membuatnya berpindah alam? Mengingat arah senjatanya tepat sasaran. Bahkan mereka sampai menganggap polisi Kim tiada oleh orang yang jitu. Di sini jugalah terungkap sebuah fakta bahwa polisi Kim ini memiliki hubungan dengan bandar judi ilegal. Rekannya mengira mungkin pelakunya adalah salah satu dari mereka. Kemudian di lain hari, Jian rupanya dihubungin kembali oleh polisi Kang. Dia berniat akan menyelidiki kasus Jian yang pernah dilaporkan kepadanya. Kali ini rupanya Jian luluh dan siap dibantu oleh polisi Kang. Kemudian, saat dia berada di kantor polisi, beberapa orang terlihat berhasil ditangkap, yang diduga sebagai pelaku pemindah alam polisi Kim. Dan di antara mereka, ada dua pria yang telah mencocok tanami Jian. Karena itulah, membuat Jian langsung memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, rupanya dua pria yang ditangkap tadi telah dibebaskan oleh polisi karena tuduhan mereka tidak memiliki bukti. Sedangkan Jian sendiri, dia sedang memantau dua orang pria itu dengan tujuan hanya untuk mencari alamat tinggal mereka. Kemudian di keesokan paginya, Jian pergi ke pemakaman kedua orang tuanya. Lalu, saat Jian akan pulang ke rumahnya, dia tidak sengaja berpapasan dengan pacar Wok Yung. Dan dia melihat ada noda tinta merah di bajunya. Jian yang menyadari hal tersebut pun langsung menghampiri
Wok Yung untuk melihat keadaannya. Dan benar saja, Wok Yung ini baru saja mendapatkan perlakuan kasar dari pacarnya karena ketahuan selingkuh dengan manajernya. Di saat itu jugalah, Jian pun langsung membawa Wok Yung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian saat Jian akan kembali ke rumah, dengan sengaja dia menghancurkan kaca mobilnya pacar Wok Yung. Tentu saja hal tersebut membuatnya sangat marah. Dia terlihat langsung menghampiri Jian. Namun tanpa disangka, Jian malah langsung memindahkan alam pacar Wok Yung gitu nih guys. Dan di keesokan paginya, para polisi langsung mengamankan TKP. Di sana mereka juga mengetahui bahwa pelurunya adalah peluru yang sama saat ditemukan pada jasadnya polisi Kim. Dari sana, polisi Kang langsung menemui Wok Yung di rumah sakit. Di sini polisi Kang meminta informasi tentang pacarnya. Namun dia mengatakan bahwa dia pingsan. Kemudian saat dia tersadar, tiba-tiba sudah berada di rumah sakit. Dia juga mengaku bahwa dia tidak tahu menahu soal berpindah alam pacarnya. Singkat cerita, saat polisi Kang kembali ke kantor, dia menerima sebuah paketan dari Jian yang rupanya berisi sebuah gambar superhero wanita sembari memegang senjata, yang dimana gambar itu adalah ilustrasi dari Jian sendiri. Sedangkan Jian, dia pergi ke salah satu rumah seorang pria yang telah merusak kehormatannya. Secara diam-diam dia masuk ke dalam dan langsung menyikatnya. Di sisi lain, polisi Kang merasa terkejut karena hasil tes DNA rambut yang sempat diberikan oleh Jian ternyata adalah rambut korban yang menjadi pembunuhan. Karena hal itulah, dia langsung membobol rumah Jian dengan tujuan untuk mendapatkan jejak informasi. Namun saat di dalam, Kang melihat buku harian Jian yang isinya tentang perasaannya yang sangat kecewa terhadap dunia yang begitu kejam. Dan secara tiba-tiba polisi Kang langsung disikat, yang membuatnya jatuh pingsan. Kemudian saat tersadar, polisi Kang menyadari bahwa yang menyikatnya adalah Jian. Pada situasi itu, polisi Kang masih berusaha meyakinkan Jian bahwa dia siap untuk membantunya dan menyelesaikan semua kasus Jian. Namun di sini Jian yang sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Dia sama sekali tidak menghiraukannya sama sekali. Kemudian langsung memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Dari situ, rupanya Jian berencana memancing mantan manajernya untuk main-main bersamanya. Sementara Kang, akhirnya dia berhasil selamat berkat dari rekan-rekannya yang berhasil menemukan keberadaannya. Setelah itu, Kang langsung melacak keberadaan Jian melalui ponselnya. Dan rupanya, kali ini Jian sedang memancing manajernya di sebuah bar, yang rupa-rupanya adalah tempat bekerja dari salah satu orang yang pernah menodainya. Kemudian, setelah bertemu dengan mantan manajernya, tanpa disangka, Jian langsung menyikatnya juga nih guys. Bahkan membuat teriakannya terdengar keluar. Setelah itu, Jian juga menyikat orang yang membuka pintu ruangannya. Singkatnya, saat polisi datang, di sini Kang sedang berusaha meminta Jian untuk mengakhiri semua ini. Tentunya, agar tidak ada lagi kasus pemindah alam. Jian sendiri yang diketahui depresi berat pun sampai berniat untuk bundir. Namun untungnya, polisi Kang berhasil meluluhkan hati Jian. Namun tanpa disangka, Jian justru disikat oleh seorang pria yang membuat Jian tidak sadarkan diri. Sementara di lain tempat, Wok Yung terlihat sedang membaca sebuah surat yang ditinggalkan oleh Jian. Di sini rupanya Jian berpesan kepada Wok Yung
bahwa dia berharap Wokyung bisa hidup lebih baik untuk kedepannya. Dan Jian juga mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membencinya. Setelah membaca semua isi surat dari sahabatnya itu, Wokyung pun menyesali semua perbuatannya. Shin kemudian beralih ke rumah sakit. Rupanya, Jian dan salah satu pria yang terluka saat kejadian itu akhirnya berhasil selamat, walaupun saat ini dalam keadaan kritis. Kemudian, saat Kang menenangkan dirinya di kantin rumah sakit, tanpa sengaja dia mendengarkan percakapan dari para suster. Di sana, para suster mengatakan bahwa Jian sebelumnya telah menjadi pendonor jantung. Akibat umur Jian yang divonis tidak lama lagi, para dokter memutuskan untuk mendonorkan jantung Jian kepada pria yang telah mencocok tanami Jian waktu itu. Mendengar semua percakapan itu membuat Kang langsung berniat untuk membuat pria itu berpindah alam saja. Di saat itulah, dia sengaja menarik selang tabung oksigennya. Namun setelah beberapa saat kemudian, dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Namun tanpa disangka, tindakan Kang tadi itu malah mencabut tabung oksigen milik Jian, yang pada akhirnya membuat Jian berpindah alam. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.